Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi dalam program Rema, Renungan Singkat Firman Tuhan di channel YouTube GPSI PKA. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu Sejauh Langit dari Bumi. Tempat perlindungan
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, urapi hati dan pikiran kami sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur, ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini yaitu Bintang Natal. Bintang Natal merupakan satu fenomena yang luar biasa, di mana hal ini merupakan tanda kelahiran Yesus Kristus kurang lebih 2021 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak para peneliti yang berusaha menemukan bintang apakah yang sebenarnya dilihat oleh orang Majus pada saat itu. Begitu banyak teori-teori yang muncul, namun belum ada satu kesepakatan pun yang diambil, yang disepakati untuk menggambarkan bintang yang muncul pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui tema ini kita akan belajar 3 hal. Namun sebelumnya mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 3 hal yang mau kita pelajari dari kehadiran bintang Natal, yaitu yang pertama, kita mau belajar bahwa melalui bintang Natal Allah menyatakan kehendaknya di tengah-tengah dunia. Melalui bintang Natal, Allah menyatakan kehendaknya di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Majus ini berasal dari timur. Mereka adalah orang-orang yang ahli dalam ilmu perbintangan. Namun Allah menyatakan kehendaknya dalam kehidupan mereka. Kenapa Allah tidak menyatakan kehendaknya kepada bangsa Yahudi? Bahwa saat itu bintang Natal telah hadir, bahwa saat itu bintang Natal telah muncul, namun hal itu tidak disadari oleh orang-orang Yahudi. Nah, dalam hal ini kita belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terkadang Allah menyatakan kehendaknya kepada orang-orang yang justru tidak mengenalnya. Justru orang-orang yang jauh daripada Tuhan berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini merupakan fenomena yang langka terjadi. Bukan saja bintang Natal itu sendiri, tapi apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini merupakan satu hal yang langka. Kenapa justru orang-orang yang ada di Yerusalem, di Bethlehem saat itu, mereka tidak mengetahui akan kehadiran bintang Natal itu? Bukankah mereka adalah orang-orang yang tahu akan kebenaran firman Tuhan? Mereka dekat dengan sumber keselamatan itu. Mereka dekat dengan bintang Natal itu. Tapi justru mereka tidak mengetahui kehadirannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bintang Natal ingin membuktikan kepada kita bahwa Allah menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah dunia. Allah menyatakan kehendaknya dan kemuliaannya di tengah-tengah dunia. Namun hal itu juga perlu untuk kita sadari. Kalau kita tidak menyadari akan kehendak Tuhan, kalau kita tidak menyadari akan kehadiran Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang jauh daripada Tuhan.
Bukankah hal yang demikian yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yahudi? Raja Herodes dan para imam, bahkan para ahli Taurat, mereka terkejut. Bahkan dikatakan di ayat yang ketiga itu, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka justru diberitahukan oleh orang-orang Majus yang sangat jauh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita belajar juga bahwa Allah, kehadiran bintang Natal melalui kelahiran Yesus Kristus, Allah membuat orang-orang yang jauh menjadi dekat kepadanya. Allah membuat orang-orang yang jauh menjadi dekat kepadanya dengan penuh usaha, dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepastian bahwa Allah ingin menyatakan kehendak dan kemuliaannya di tengah-tengah dunia. Mari kita menjadi orang-orang yang punya kerinduan kepada Allah, yang mau mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Menjadi orang-orang yang terus haus akan kehadiran Allah sebagaimana orang-orang Majus yang ada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian yang kedua yang mau kita pelajari dari kehadiran bintang Natal yaitu bahwa Allah ingin menyatakan adanya pengharapan yang baru. Allah ingin menghadirkan pengharapan yang baru di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 itu, kita melihat di sana bahwa bintang itu menjadi satu petunjuk bagi orang Majus untuk menemukan Sang Juru Selamat, untuk menemukan pengharapan yang baru, untuk menemukan Raja di atas segala raja melalui bintang yang memberikan mereka arahan. Bintang Natal itu menunjuk kepada tanah Bethlehem, dan orang-orang Majus itu menemukannya di sana. Di ayat yang ke-9 itu kita dapat melihat bahwa, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bintang Natal merupakan satu petunjuk Allah untuk menyatakan pengharapan yang baru di tengah-tengah dunia. Adakah kita menjadi orang-orang yang penuh dengan harapan, mengharapkan kehadiran Allah dalam kehidupan kita? Dan momen Natal ini menjadi momen bahwa ada pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang lengah, orang-orang yang tidak menyadari, seperti orang-orang yang tidak tahu akan kehadiran Allah. Bagian yang ketiga yang mau kita pelajari dari bintang Natal. Bintang Natal merupakan lambang sukacita dan kemenangan. Bintang Natal melambangkan sukacita dan kemenangan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang Majus melihat dan menemukan bintang itu, mereka masuk di rumah di mana bayi Yesus berada. Mereka dengan penuh sukacita. Mereka dengan penuh sukacita dan mereka sujud menyembah kepadanya. Ketika bintang Natal itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, yang sesungguhnya harus hadir juga dalam kehidupan kita adalah sukacita yang besar. Kenapa? Karena sukacita itu sukacita yang Allah berikan di tengah-tengah dunia. Allah mengubah segala kesedihan, segala penderitaan menjadi satu sukacita melalui kelahiran Yesus Kristus. Bersukacitalah mereka lalu sujud menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bintang Natal ini merupakan tanda kelahiran atau kehadiran Raja di atas segala raja, di mana kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan layak
memuji, menyembah Tuhan, sujud menyembah kepada Allah, sujud menyembah kepada Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita menyatakan melalui cara hidup kita menyatakan melalui seluruh pola kehidupan kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Orang Majus dari timur ini tidak hanya bersukacita dan sujud menyembah kepada Yesus, namun mereka juga membawa persembahan sebagai bentuk ucapan syukur, sebagai bentuk sukacita mereka, sebagai bentuk penghormatan mereka, sebagai bentuk kesenangan mereka ketika melihat kehadiran Sang Bintang Natal itu, Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sedang masuk dalam momen Natal. Adakah kita menjadi orang-orang yang senantiasa menantikan kehendak Allah? Menjadi orang-orang yang merindukan kehendak Allah dinyatakan, kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah dunia, sehingga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, adakah kita menjadi orang yang juga merindukan kehadiran Allah, merindukan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan untuk mengenalnya, melihat petunjuk yang Tuhan berikan bagi kita melalui firman-Nya. Dan yang ketiga, adakah kita menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita melalui kehadiran Yesus Kristus? Mari kita senantiasa hidup mengenal Tuhan. Kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan sehingga kita mengetahui kehendak Tuhan dan kita menikmati kemuliaan Tuhan. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kebanggaan, kita sujud menyembah kepada Tuhan sebagai wujud dan bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Demikian renungan kita pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat perenungan firman-Mu saat ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, memelihara dan menolong kami. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menikmati sukacita daripada Tuhan. Melalui kehadiran Yesus Kristus, kami dapat mengenal pribadi Allah, di mana Allah menyatakan diri, Allah menyatakan kemuliaan-Nya di tengah-tengah dunia ini. Allah menyatakan kedaulatannya melalui kehadiran Yesus Kristus Sang Bintang Natal itu. Allah menyatakan kuasa-Nya, Allah menyatakan mujizat-Nya, Allah menyatakan kebesaran-Nya, Allah menyatakan kemenangan dan sukacita yang penuh bagi kami. Melalui kehadiran Bintang Natal ini Tuhan, ajar kami dalam memperingati hari Natal Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengenal, dekat dengan Tuhan, hidup sujud menyembah kepada Tuhan sehingga kami penuh dengan sukacita dan penghormatan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.